Halo semuanya. Nah, kalian tahu sendiri bahwa selama 2024 dan tahun yang lalu kita telah banyak melaksanakan kegiatan touring, baik itu touring jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, di tahun 2025 ini, saya baru aja kepikiran gimana nih kalau misalkan bikin juga perjalanannya. Soalnya kan dari kemarin hanya mengandalkan kamera dan di dubbing itu menjadi dua hal yang menambah dua pekerjaan yang berbeda. Satu, pengambilan gambar. Yang kedua itu pengambilan suara. Nah, di sisi lain memang pengambilan suaranya lebih terorganisir. Dalam artian tidak banyak noise, terus kita juga bisa atur. Lalu kemudian tidak berisik seperti ketika di jalan. Cuman di sisi lain, kadang jika misalkan kita itu melaksanakan touring di awal Januari, namun baru ada waktu untuk ngedit itu di akhir Desember. Nah, ada beberapa spot atau beberapa footage itu yang lupa, ini itu tentang apa sih, terus ini itu tentang ngobrol apa sih. Atau ketika misalkan ingin dibuat vlognya sendiri, itu video perjalanannya yang durasinya bisa 1 jam, itu jadi kita harus ngedubbing lagi, dan alhasil ya menambah pekerjaan gitu. Kemarin juga sempat nyoba untuk melihat referensi mic ya, karena sebelumnya kita cuman mengandalkan yang namanya itu kamera action cam. Ini yang awal-awal saya pakai ketika touring e-action ya, yang 4K. Di akhir 2024 kemarin kita upgrade ke Osmo Action 4. Nah, yang pertama ini kamera saya itu sebenarnya udah ada modifikasi untuk jack mikrofon. Hanya saja ketika hujan, ini itu kan wajib ditutup, jadi kita gak bisa pasang mic. Dan ini tentu saja mic-nya mic kabel ya. Lalu kemudian yang kedua. Nah, yang ini sudah jauh lebih modern. Karena apa? Kita itu bisa sambungin mic lewat sini dengan konektor Type-C sama kabel. Nah, di sisi lain, di dalamnya itu ternyata kita juga bisa sambungin ke mic yang nirkabel, kayak DJI Mic 2. Nah, mic yang hanya bisa connect itu hanya DJI Mic 2, dan saya itu punyanya DJI Mic 1 untuk kerjaan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalkan mau pakai kamera ini dan si mic DJI Mic 1, kita harus colok ke sini. Meskipun wireless lah, terus lepas ini, dan itu menjadi suatu hal yang cukup ribet, apalagi kalau misalkan kita pajang di motor kan. Misalkan ini holder motor, kita pajang, terus di sini ada transmisi mic-nya ya, jadi kelihatan besar gitu dan jelek kalau misalkan dilihat. Nah, akhirnya DJI itu menerbitkan mikrofon yang baru, namanya itu DJI Mic Mini. Nah, ketika pertama kali keluar, saya langsung kepincut, wah ini nih kayaknya mic yang selama ini saya cari. Soalnya dulu itu sempet mau beli lagi yang DJI Mic 2, hanya mic-nya doang. Cuman sayang dan harganya itu luar biasa. Ternyata DJI sendiri mengeluarkan produk yang mini, dan produknya itu seperti ini. Baru aja sampai tadi malam. Nah, ukuran paketnya itu segini. Kita langsung buka aja. Oh ya, kenapa saya suka mikrofon ini dibanding dengan mikrofon yang lain? Karena yang pertama, ini itu sudah satu ekosistem DJI. Dalam artian, ketika nanti kita sudah pakai mic ini dengan DJI Action Cam, DJI Osmo Action 4, itu auto tersambung. Jadi kita tidak harus banyak ngatur inilah itulah. Kita cukup hidupkan dua-duanya, langsung secara otomatis nyambung sendiri gitu. Oke, packingnya aman ya. Oke, ini saya beli di Megapixel kamera, kalau tidak salah tokonya, pokoknya yang Megapixel. Soalnya ketika saya searching di official store-nya belum ada, namun ketika udah check out baru muncul dan dapat di harga 587 kalau tidak salah. Harga aslinya itu 600 sekian.
lihat kan 3 lapis 3 layer. Bubble wrap, kardus, kemudian bubble wrap lagi. Nah, yang review mic ini juga udah banyak, apalagi motor vlogger ya. Karena kan mereka biasanya yang paling haptik sama dunia per action cam dan juga mikrofon. Di dalam paket penjualannya kita itu mendapatkan ini. Seperti biasa, kartu garansi DJI ada di belakang dari TAM ya. Nah, alamat service center, terus di sini bisa kelihatan ini hanya transmitter aja. Dan kita juga dapat charging dock, terus carrying pouch tempatnya, klip magnet ya karena udah kebiasa DJI, terus USB-C dan windscreen atau floor bulu. Nah, bentukannya itu kayak gini. Apakah memang sekecil itu? Wow. Oke. Ini paling demen nih kalau misalkan buka-buka produk baru. Wih. Asli loh. Wih, kita dapet apa ini? Produk name. Ini kita ke belakangin dulu. Tuh, ukurannya aja segini untuk pouch-nya. Kemudian kita buka, kita lihat di dalamnya itu berisi apa aja. Seperti tadi yang dibilang, kita dapet kabel USB-C. Kemudian ini apa ini? Ini adalah ini dudukan chargernya. Anjir, gila gak? Segini cuy. Tuh, sama kabel aja gedean kabel. Tuh di belakang, jadi nanti ini colok ke sini, lalu ini ke si mikrofonnya. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat yang namanya nah ini bulunya ya, floornya bukan cuma satu, kita dapat 2 cuy, yang hitam 1, yang silver 1. Jadi bisa, kalau misalkan outfit kalian bisa masuk ke dua-duanya ya kalian tinggal pilih aja salah satu. Kemudian ini silika gel. Nah, terakhir ini unitnya. Bentar. Asli ini unitnya. Kita lihat. Duh, segede gini cuy. Ini charging docknya ya. Ini charging docknya, ini ukuran DJI mikrofonnya. Bener-bener mungil. Nah, jadi nanti cara charge-nya itu kita tinggal dudukin gini aja. Wow. Oke, kita bakal bandingin dengan DJI Mic 1 yang saya punya. Sebentar. Ini adalah DJI Mic Mini. Dan ini adalah DJI Mic 1 yang saya punya. Kita lihat perbandingan ukurannya. Buset. Setengahnya loh ya. Loh, lihat. Ini benar-benar setengahnya. Dua-duanya udah pakai magnet, cuman memang sayangnya DJI Mic 1 ini belum bisa connect ke berbagai produk DJI Osmo. Jadi harus pakai transmitter lagi. Sedangkan ini di dalamnya udah bisa connect ke Action Cam atau ke produk DJI Osmo lainnya. Gokil. Nah, tadinya ini itu mau dipasang di helm karena helm kita full face, jadi ini bisa di dalam. Cuman ternyata ukurannya gede, kalau misalkan ditambah bulu kayak gini dan itu wah, terlalu sempit, terlalu pas untuk mulut, jadi kayak ngomong depan mikrofon. Nah, kalau misalkan yang ini itu kan
compact loh, anjir. Tinggal begitu. Gokil. Oke, terus kemudian nanti kita bakalan coba bagaimana kalau misalkan si mikrofon ini kita pasang di dalam helm, baik itu kacanya tertutup ataupun terbuka, dan bagaimana jika misalkan kita pasangnya itu di baju aja tanpa menggunakan helm sama sekali. Oke, yuk kita keluar. Oke, di pagi hari yang cerah ini kita bakalan tes si mikrofonnya kita sambil keliling kampung. Di sini keterangannya udah connect ya. Terus kemudian si mikrofonnya saya taruh di sini di balik baju dengan klip magnet. Kita sambil keliling kampung dan kita sambil ngobrol. Sekarang baru jam 10:30, jadi wajar kalau panasnya udah sangat lumayan. Enaknya di kampung itu gini, kiri kanan itu masih sawah, jadi bisa sekalian refreshing mata. Wow. Nah, di sini agak sepian, jadi lebih leluasa. Nah, sekarang kita uji kalau misalkan kondisinya si mikrofonnya itu ditaruh di dalam helm, tepatnya di balik ini ya, menggunakan magnet, dan ukurannya itu pas. Jika misalkan kalian ditambah dengan WinFloor yang seperti ini nih bentukannya, nah, itu cukup ngegelitik di daerah bawah bibir, soalnya saya taruh di sekitar sebelahan sini di dalam. Dan untuk suaranya di sini sih kelihatan bahwa jika misalkan kalian ngomongnya agak kencang, indikator di sininya naiknya lumayan. Dan kalau misalkan kita tutup, nah, harusnya sih suaranya lebih terisolasi, dan ketika saya ngomong dengan suara yang biasa saja, di indikatornya itu terlihat hampir over ya. Tuh, apalagi segini itu udah termasuk over. Tapi untungnya, sisi baiknya kalian tidak usah teriak-teriak gitu ketika kalian berada di kondisi dimana tutup helm kalian itu ditutup dengan rapat, apalagi kayak helm full face seperti ini. Nah, wow, lumayan untuk bernapas ya.